Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Langsung saja saya di sini akan mempresentasikan dari mata kuliah pendidikan Islam, ilmu pendidikan Islam. Pendidik dalam pendidikan Islam. Tenaga pendidik atau guru yang profesional dalam mengajar dibutuhkan oleh setiap lembaga pendidikan yang akan menghantarkan proses belajar mengajar secara baik dan berkesinambungan. Oleh karena itu penting untuk memahami seperti apakah pendidik, khususnya pendidik dalam pendidikan Islam. Pendidik dalam perspektif pendidik Islam. Seorang pendidik yang baik adalah pendidik yang dapat menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin mendesak dan berkembang. Seiring dengan perkembangan zaman dewasa ini, dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa pada diri guru terletak tanggung jawab untuk membawa keberhasilan belajar siswa di mana ia mengajar. Adapun ciri-ciri guru yang profesional dalam melaksanakan tugas keguruan ialah: yang pertama, komitmen dalam kepentingan siswa dan pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, menguasai secara mendalam materi dan penggunaan strategi pembelajaran. Yang ketiga, mampu berpikir sistematik dan selalu belajar dari pengalaman maupun refleksi diri atau koreksi. Yang keempat, proses belajar mengajar menjadi semakin lebih baik. Yang kelima, yang tak kalah pentingnya adalah bertanggung jawab memantau dan mengamati tingkah siswa melalui kegiatan evaluasi, aplikasi di kelas, mampu membuat program evaluasi, analisis, remedial, dan melaksanakan bimbingan. Tugas guru tidak semata-mata hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai pendidik dan pembimbing yang memberikan pedoman dan penuntun dalam belajar siswa. Sebelum guru melaksanakan tugas mengajar, ia terlebih dahulu mempersiapkan diri secara totalitas, baik pribadi, ilmu pengetahuan maupun keahlian dan keterampilan yang ada padanya. Baru setelah itu ia menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Menurut Purwanto, syarat-syarat utama menjadi guru adalah berijazah, sehat jasmani rohani, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkelakuan baik, tanggung jawab, berjiwa nasional. Oleh sebab itu, guru harus mampu memanfaatkan semua unsur yang ada agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan efektif dan efisien, sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas. Guru yang baik tentunya mempunyai kemampuan atau kompetensi yang benar-benar siap dalam menyampaikan pelajaran di depan kelas sebagaimana diharapkan. Dengan kata lain, guru yang baik adalah guru yang dapat mengajar baik. Artinya, keberhasilan belajar peserta didik akan terlihat dari kualitas kemampuan dasar atau kompetensi guru tersebut. Di sisi lain, Muhammad Atiyah Al-Abrasiyah menjelaskan karakteristik ideal yang harus dimiliki seorang pendidik, yaitu pertama, seorang guru harus memiliki sifat zuhud. Yang kedua, seorang guru harus memiliki jiwa bersih dari sifat dan akhlak yang buruk. Yang ketiga, seorang guru harus ikhlas dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat, seorang guru harus bersifat pemaaf terhadap muridnya. Yang kelima, seorang guru harus menampakkan dirinya sebagai sebagai seorang bapak sebelum ia menjadi seorang guru. Yang keenam,
seorang guru harus mengetahui bakat, tabiat, dan watak murid-muridnya. Yang selanjutnya, dengan pengetahuan seperti ini, maka seorang guru tidak akan salah dalam mengarahkan anak didiknya. Ketujuh, seorang guru harus menguasai bidang studi yang akan diajarkannya. Demikianlah karakteristik ideal pendidik dalam pendidikan Islam menurut konsep Burhanuddin Al-Zarnunizi dan Muhammad Atiyah Al-Abrasi. Kedua konsep pemikiran dua tokoh ini mewakili beberapa tokoh yang lain seperti Al-Ghazali, Ibnu Al-Qayyim, Al-Jauziyah, Ibnu Khaldun, dan lain-lain. Pandangan-pandangan mereka tentang konsep pendidikan Islam termasuk konsep pendidik tentu merupakan hasil ijtihad tarbawi yang mengacu pada sumber utama yaitu Al-Quran dan Sunnah. Zaman yang Al-Quran dan Sunnah dengan sudut pandang masing-masing berlatar belakang keilmuan, situasi zaman dan tempat hidup yang mereka kuasai dan alami. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.